Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel yang insya Allah barokah ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Ka'bah adalah salah satu keajaiban dunia. Ka'bah menjadi kiblat solat dan tempat berkumpulnya umat Islam dari seluruh dunia untuk melakukan haji dan umrah. Bangunan suci berbentuk kubus yang berukuran 11,03 meter kali 12,62 meter ini terletak di tengah Masjidil Haram dan masih menyimpan banyak misteri. Banyak orang yang penasaran dan ingin tahu apa saja yang ada di sana dan apa saja yang ada di dalam Ka'bah. Apakah di dalamnya terdapat bangunan antik atau benda bersejarah atau lukisan atau bahkan benda asing lainnya yang berasal dari luar angkasa. Namun selain itu, masih ada beberapa fakta menarik lainnya tentang isi Ka'bah yang belum banyak diketahui. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ada 8 fakta isi Ka'bah. Yang pertama, lemari putih. Terdapat lemari yang putih yang ada di dalam Ka'bah. Posisi lemari ini tepat di dalam pintu Ka'bah dan dilihat dari bagian dalam. Di atasnya diletakkan alat pewangi dari asap kayu gaharu yang khusus untuk mengharumi ruangan Ka'bah. Pendapat lain juga menyebutkan lemari putih itu adalah tempat menyimpan berbagai macam wangi-wangian yang intinya akan dicampur dengan air zam-zam untuk mencuci atau membersihkan bagian dalam Ka'bah. Di dalam lemari ini juga tersimpan semacam pewangi yang beraroma mawar yang dipakai untuk membaluri dinding Ka'bah agar tetap wangi. Hal itu juga dilakukan setelah dinding-dinding Ka'bah dicuci dengan air zam-zam yang dicampuri dengan air mawar. Kemudian yang kedua, lantai putih dan panjang. Terdapat lantai yang putih dan panjang. Ukurannya berbeda dari yang lainnya. Ini adalah bekas sholat Rasulullah ketika beliau sholat di dalam Ka'bah. Raja dan gubernur di Mekah atau tamu kerajaan selalu sholat di tempat itu. Kemudian yang ketiga, batu bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tepat di hadapan baginda sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat batu bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian yang keempat, pintu. Terdapat satu buah pintu saja untuk bisa masuk ke dalam Ka'bah, yaitu yang terletak di sebelah timur laut. Ketinggiannya di atas lantai adalah 2 meter. Pintu yang dibuat oleh pria kelahiran Suriah yang bernama Munir Sari Al-Jundi itu terbuat dari emas murni sebanyak 280 kg yang menelan biaya lebih dari 13 juta real atau sekitar 50 miliar rupiah. Pintu ini dapat dicapai dengan tangga kayu dengan roda yang tersimpan di dalam Masjidil Haram. Insinyur Al-Jundi juga mendapatkan kehormatan karena namanya tertulis di pintu Ka'bah sebagai desainer pintu Ka'bah. Pintu karya Al-Jundi tersebut setinggi 3 meter dengan lebar 2 meter dan tebal setengah meter.
Pintu Ka'bah yang terdiri dari 2 kemudi dan asalnya terbuat dari kayu negara Thailand adalah kayu yang termahal di dunia. Garis-garis yang terukir di pintu tersebut dibuat oleh Syekh Abdul Rahim Al-Bukhari. Kemudian kelima, pintu bagian dalam. Pada sisi lainnya, ada sebuah pintu di bagian dalam Ka'bah. Pintu ini bukanlah pintu utama. Pintu ini dikenal dengan nama pintu taubat. Di dalam pintu tersebut terdapat tangga menuju ke atap Ka'bah. Kemudian keenam, 3 toang penopang Ka'bah. Terdapat 3 tiang penopang Ka'bah yang menjulang ke atas dan disepuh dengan emas murni. Kemudian di atasnya terlihat kain kiswah bagian dalam Ka'bah yang berwarna hijau. Kemudian ketujuh, pewangi yang tergantung di langit-langit Ka'bah. Terdapat pewangi yang tergantung di langit-langit Ka'bah. Semua ini adalah hadiah dari para khalifah, sultan, amir, dan para pembesar Islam sepanjang sejarah. Kemudian kedelapan, melihat ke arah seluruh penjuru mata angin. Di dalam Ka'bah, kita bisa melihat ke arah seluruh penjuru mata angin. Kita bisa sholat menghadap sekeliling tembok bagian dalam Ka'bah. Sebagaimana sabda Rasulullah, saya melihat Rasulullah memasuki Ka'bah bersama Usama bin Zaid Utsman dan Bilal bin Rabah. Selanjutnya, Ka'bah mereka kunci dari dalam. Setelah mereka keluar dari Ka'bah, saya bertanya kepada Bilal, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Bilal menjawab, Rasulullah menancapkan tongkat di sisi kiri beliau, dan sebuah lagi di sisi kanan, dan 3 tongkat lagi di belakangnya. Kemudian beliau mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 8 fakta isi di dalam Ka'bah. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita semua diberi kesempatan untuk bisa pergi ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.